Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Para ulama, para kiai, para ustazah, dan tidak lupa kepada ketua takmir masjid beserta jajarannya dan jamaah Masjid Sakinah rahimakumullah. Mari terlebih dulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi ini dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita menuju ke masjid yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh hidayah, untuk menunaikan serangkaian ibadah sholat subuh berjamaah atas. Kemudian kita sambung dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini antarkan kepada kita menjadi hamba yang tercerahkan iman Islam kita, sehingga tahu benar mana yang hak, mana yang batil. Yang hak ditegakkan, dijalani, yang batil ditinggalkan. Mudah-mudahan antarkan kepada kita bisa husnul khotimah dan nanti bersama-sama dimasukkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fadilahnya, keutamaannya kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in. Mudah-mudahan kita bisa menegakkan sunnahnya, meneladani akhlaknya, mendakwahkan ajarannya, sehingga diakui sebagai umatnya nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sekedar untuk mengingatkan kembali, sama-sama kita ingat, biar kita tidak meaningless bilang makna hidup. Kita ingatkan tujuan ini supaya disyukuri. Kita ini dimudahkan oleh Allah untuk mencintai ilmu. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takunil khamisa fatahka. Jadilah kamu sebagai alim, orang yang gemar untuk mengkaji ilmu, lantas ilmu itu disebarkan. Kalau oleh karena sesuatu hal tidak mungkin,
Jadilah yang kedua, muta'allimun, orang yang senang belajar, rajin datangi majelis taklim, atau mustami'an, kalau memungkinkan lebih catat sekolah formal, kajian formal, kemudian setidak-tidaknya yang mendengarkan. Kalau memang tidak mungkin juga al-muhibban, seneng baik, cinta pada ilmu, cinta pada orang yang memiliki ilmu, gemar silaturahim pada orang-orang yang memiliki ilmu. Tetapi jangan fala takun khomisa fathalan ribun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban fala takun il khomisa fathalan. Jangan menjadi yang kelima, ngajar juga sudah tidak mau, belajar tidak mau, dengarkan tidak mau, tidak senang tetapi malah benci. Itu yang tanda-tanda dari kehancuran, kerugian bangkrut hidup di kehidupannya ini. Man salaka thoriqan yatlubu bihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang mudah melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu atau membantu orang-orang yang lagi sedang sibuk untuk mencari ilmu, ya semacam di majelis taklim ini, maka dirinya dimudahkan jalan untuk surga. Jadi takmir masjid dan jajarannya jangan pernah ini tidak ada maknanya. Dengan pikiran jamaah yang hadir di sini yang meramaikan masjid ini sia-sia, tidak. Yang sekian kali tak sampaikan, seluruh benda yang ada di langit, di daratan, di udara, di lautan, semua mohonkan ampun kepada kita. Ini yang sering kita lupakan seakan-akan apa yang kita lakukan ini sia-sia. Sama sekali tidak demikian. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi ini melanjutkan kajian yang lalu, yaitu tafsiran surat Al-Baqarah ayat 152, 153. Ya, kalau temanya coba kita mengenali aktivitas ruh dalam alam barzah. Apa sih yang kita lakukan ketika di alam kubur nanti? Mau di sana diem aja, mau melakukan aktivitas lain. Yang kita kenali dari surat Al-Baqarah 151, 52, 150, 151, 152 sampai 153. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup kita mulai dari alam ruh hingga sampai alam akhirat itu dibagi jadi dua garis besarnya, yaitu minallah kemudian ilallah, minallah tsumma ilallah. Ketika di alam ruh dulu dari Allah, kemudian kita diturunkan di muka bumi ini, maka itu dari Allah, kemudian kita berada di muka bumi ini. Nah sekarang ketika kita di dunia ini sebenarnya menuju ilallah, perjalanan menuju ke sana, dan ini sering dilupakan. Serangkaian aktivitas yang kita lakukan mulai dari pagi sampai pagi lagi, jangan sampai membuat kita lupa bahwa kita ini lagi sedang menapaki perjalanan hidup ke sana. Mengapa perlu jadi takmir masjid? Mengapa perlu
masuk pada jajaran taklim masjid. Mengapa datangi kajian taklim semacam ini sebenarnya bagian dari rangkaian agar perjalanan kita ke Allah itu selamat. Ngapain kita harus bekerja? Sebenarnya juga dalam rangka ini menempuh perjalanan menuju kepada Allah. Karena tidak mungkin kita nggak kerja, siapa yang biaya hidup dan kehidupan kita, termasuk yang biaya ibadah kita. Maka kita kembali kita ingat ilustrasi saat Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya untuk singgah di Makkah, di Baka, lembah yang tiada satu apapun, dengan Ismail yang masih kulitnya memerah. Kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya tadi. Kemudian istrinya bertanya, "Fa'aina tadhabun?" Mengapa kakanda Ibrahim begitu tega untuk meninggalkan aku dan Ismail anakku yang masih kecil ini? Ya. Padahal di sini tidak ada satu apapun, air pun tiada. Bagaimana nanti kalau suatu misal air yang ke dalam limbah bekal kita ini habis? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Baru ketika ditanya, "Kau titipkan kemana wahai Ibrahim?" Aku ini kakanda Ibrahim. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, "Kau titipkan engkau kepada Allah." Baru setelah itu nyampaikanlah Sayyidah Siti Hajar untuk silahkan kalau itu tinggalkan aku. Jadi Nabi Ibrahim ketika ditanya, "Fa'aina tadhabun?" Qala inni dhahibun ila rabbi sayahdi. Dijawab bahwa aku ini pergi atas perintah Tuhanku dan Tuhanku insya Allah akan berikan petunjuk. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah inilah kita mulai, jangan sampai tersesat ujung ini. Jadi namanya tersesat itu menjalani, melewati jalan yang tidak semestinya, yang tidak seharusnya. Kalau dari Tempurut Jawangkalan ke Masjid Sakinah ini lewati jelas. Kalau tidak lewat kanan Posaren sana, ya bisa lewat sini, mana ini kuat, putar-putar. Kalau tidak semestinya itu maka tersesat. Kita juga demikian, kalau kita kembali kepada Allah tidak sesuai dengan jalan semestinya, ya kita namanya tersesat. Orang yang ikuti jalan Allah itulah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita diajari untuk selalu berdoa, ya Allah tunjuki kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang yang dikaruniai nikmat, agama yang hanif, agama yang lurus. Wail maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai dan tersesat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka agak sedikit detail, mari kita ikuti penjelasan tafsir di mufassir di kitab Tafsir Isyari ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 151, 152 dan 153. Bunyi lengkapnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku atau syukur nikmat yang aku karuniakan kepadamu. Wala takfurun, tetapi jangan kalian ingkari. Nah, ulama tafsir Risari menafsirkan fadkuruni ini, ingatlah kalian ketika berada di permukaan bumi ini, berjalan di punggung bumi ini. Niscaya ketika nanti di alam kubur, di alam barzah, maka aku akan ingat kepadamu. Kalau kalian di dunia ini selalu ingat kepadamu, firman Allah dalam surat Baqarah ayat 151 ini, 52, 53 ini, maka aku akan selalu ingat juga di perut bumi. Kalau di permukaan bumi kamu ingat kepadaku, maka di perut bumi aku pun ingat kepadamu. Apa maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Jadi jangan sampai kemudian sedetik pun kita ini lupa kepada Allah. Tetapi bagaimana ikhtiar usaha kita selalu zikir, ingat, senantiasa ingat akan adanya Allah. Nah, dasar yang dijadikan pegangan oleh ulama tafsir Risali tadi adalah hadis qudsi. Bunyinya hadis qudsi ini kalau diterjemahkan secara umum untuk mudah dipahami, Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, ketika kita nanti di alam kubur, kalau yang meninggal suami ini, istri tidak ikut ngantarkan ke makbarah kuburan, tapi saudara, anak, teman, sahabat dekat saat mengantarkan ke alam kubur lantas sudah ditanam, kemudian saudara-saudara, teman, sahabat pada tinggalkan. Hadis qudsi Allah berfirman, malaikat, coba kalian lihat itu apa namanya jenazah itu. Istrinya sudah ada tinggalkan, atau suaminya sudah meninggalkan, teman sahabatnya tidak ada yang singgah, dirinya di alam kubur sendirian. Lantas Allah sampaikan, wahai hambaku, ketika kalian di alam kubur sudah ditinggalkan oleh keluarga dan hadir pulang saudara, wahai jenazah yang sendirian, karena kamu di permukaan bumi, di muka bumi, di dunia selalu ingat kepadaku, maka pada saat ini aku selalu memberikan rahmat kepadamu. Akulah yang menyertai kalian. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, tak luntur. Mulai saat ketika kita ini sakaratul maut, gak ada manusia hidup ini yang tidak meninggal dunia. Gak ada yang tidak meninggal. Setiap kita mesti meninggal.
Kematian itu akhir dari kehidupan dunia dan awal dari kehidupan akhirat. Sebenarnya alam kubur itu ya di dunia ini, belum di akhirat. Hanya alam ini dimensinya berbeda dengan kita ini. Kita ini berada di dimensi 3. Artinya dimensi 3 ini kita bergeraknya bisa maju mundur, kanan kiri, atas bawah. Maka bisa terlihat kalau yang kemarin setan dimensi 4, alam kubur dimensi 5. Setan bisa melihat kita, ruh bapak ibu kita yang sudah meninggal dunia dengan Quran. Kira itu tidak menyaksikan kita, itu menyaksikan kita, melihat kita. Hanya kita yang tidak bisa melihat karena kita berada di dimensi 3. Sementara alam kubur di dimensi 5. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita kenali mulai dari awal saat ketika kita sakaratul maut. Saat ketika kita sakaratul maut, setan masih bisa goda kita. Al-Quran mengingatkan kepada kita saat itu mata telanjang kita ini, mata kita ini mulai sudah terbuka untuk bisa menyaksikan dimensi, baik dimensi 4 maupun dimensi 5. Dimensi 4 itu kita bisa lihat setan. Dimensi 5 kita bisa lihat apa yang telah dahulu kita. Maka kalau ada kita, keluarga kita sedang sakit, tiba-tiba dirinya cerita, loh itu loh bapakmu baru datang pada bapaknya sudah meninggal dunia. Ini bukan berarti dirinya tidak menyaksikan, dirinya mau menyaksikan benar karena matanya terbuka untuk bisa menyaksikan alam yang berdimensi 4 maupun dimensi 5. Kalau bapaknya yang sudah meninggal dunia terlihat, tapi berarti dirinya bisa melihat dimensi 5. Oh, alam setan itu berada di dimensi 4. Maka setan sudah tidak bisa juga di alam kubur, ambaran dalam barzah. Bisanya menggoda itu saat ketika kita berada di saat sakaratul maut. Saat ketika kita nanti sakaratul maut, tinggal berada di 2 tempat, husnul khotimah apa su'ul khotimah. Kalau su'ul khotimah, Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, ketika nyawa ruh ini meninggalkan kita, itu mulai dari mata kaki itu dingin, beku. Kalau husnul khotimah hanya beku itu. Jadi kalau kita satu misal lagi sedang nungguran sakit dan tampak sudah dekati sakaratul maut, atau mungkin sudah sakaratul maut, pegang saja kakinya. Kalau dipegang itu dingin, sudah mulai itu nyawa ini diambil hingga sampai ke mata kaki, maka beku. Kemudian ditarik lagi hingga sampai ke lutut, mulai beku di atas mata kaki. Ditarik lagi hingga sampai ke bawah pusar, disitulah dingin, beku. Nanti tarik hingga sampai di tenggorokan. Di saat itulah akan menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah. Yang menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah
yang sepanjang hidup dan kehidupan kita itu ingat Allah tidak. Ingat Allah dan mencintai Allah, kita kenal Allah, kita taati perintahnya, ditinggalkan larangannya. Kalau perintah dijalani, larangannya ditinggalkan, dengan dirinya ikhlas apa yang diberikan Allah kepada kita, husnul khotimah. Maka hadis sahih meriwayatkan keluarnya ruh tadi kayak seperti keluarnya air dari ceret. Kalau kita punya ceret, kita penuhi kemudian kita geruskan, begitu mudah ngalirnya air itu. Maka tadi bisa dilihat, kalau udah terasa tiba-tiba dingin, kemudian naik ke atas dingin, naik dingin, hingga sampai ke tenggorokan, begitu mudah ia tutup akhir hayatnya dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah husnul khotimah. Tetapi kalau suatu misal suul khotimah, kalau bapak ibu di kampung tahu cara ya, geneng itu kan ada cara. Nariknya itu bukan dari ujungnya, bukan dari apa namanya pangkalnya, dari ujungnya. Maka saat ditarik itu dari telapak kaki ke mata kaki itu sudah kesulitan luar biasa. Jadi bisa sampai tarik lagi, tampak terlihat hitam merah hitam dan keluar keringat banyak karena saking sulitnya itu. Tarik sampai lutut, bisa kembali, dikembalikan lagi, tarik lagi, kembalikan lagi, ditarik lagi, hingga sampai terasa haus yang luar biasa. Saat haus inilah dimanfaatkan oleh syaitan. Ini tafsiran dari ayat yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah 121, 151, 52, 153. Tafsirannya seperti tadi. Setan maka dirinya ini akan menyamar menjadi ibunya. Dan si mayat ini dengan namanya si kita yang sedang sakaratul maut tadi, mudah-mudahan kita harus khotimah. Kalau ada hamba yang suul khotimah, maka ada ibunya itu membawa tangan kanan makanan, tangan kiri minuman, sambil menawarkan, nah ini kata hadis sahih kok. Nah, ternyata agama Islam yang tak ajarkan selama ini itu keliru. Maka yang benar agama Nasrani, maaf. Karena hadisnya tak ajarkan, tak sampai ke apa aja. Maka murtado tinggal itu agama Islam itu. Dalam kondisi semacam ini, bagaimana kalau istri kita tidak ngerti ilmunya ini? Bagaimana kalau suami kita tidak ngerti agama? Bagaimana anak kita tidak ngerti agama? Apa yang mesti harus dilakukan saat ketika menjumpai ibunya, bapaknya dalam kondisi seperti ini? Tapi kalau sudah pernah mendengar seperti ini, maka anaknya dilibatkan. Maka dirinya akan tahu langkah apa yang mesti harus diambil. Karena ketika ingat itu, maka mengapa mesti harus ditarget? Mengapa mesti harus diberi petunjuk jalan,
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi ketika sudah kelihatan nazar datang, jangan lengkap la ilaha illallah, tapi cukup Allah, Allah, Allah. Bacakan ayat Al-Quran lah di sekelilingnya. Untuk apa? Usir setan. Karena ketika ayat Al-Quran itu dibaca, setan lari terbirit-birit. Inilah pentingnya si istri harus bisa baca Al-Quran, suami bisa baca Al-Quran, anak bisa baca Al-Quran, saudara bisa baca Al-Quran. Ya loh, kita untuk menelusuri kira-kira apa sih aktivitas nanti dalam kubur. Bapak dan saudara dirahmati Allah, tapi kalau husnul khotimah, dirinya sabar, pemaaf, tidak pernah nyakiti orang, tidak gelakno istri, tidak gelakno suami, tidak gelakno tetanggani, sabar. Ke masjid ibadah bukan karena orang, karena kebutuhan dewi kok aku nang masjid ini. Bukan kebutuhan istri, bukan kebutuhan suami, bukan anak, bukan tetangga, untuk dewi. Gitu. Jadi kita mulailah beribadah ini diluruskan ikhlas. Bahwa aku sholat jamaah ini kebutuhan diri dengan Allah, bukan kebutuhan yang temanku, bukan kebutuhan tetanggaku. Kalau bisa seperti ini sih koma. Tapi kalau itu karena orang lain gak istiqomah, baiklah yang kemudian maaf. Bapaknya dulu ini yang sebelahnya yang pakai baju putih ini. Begitu saya datang, itu sudah ada di sini baca Quran. Lo ngapain? Beberapa bulan ini apa sakit atau bagaimana tidak tahu. Mengapa kemudian tidak ada di sini baca Quran? Ya, jangan sampai kita ibadah karena siapa saja. Pak Romo Pak Romo cerita yang saudara, bukan karena siapa saja, karena butuhku dengan Allah. Orang komentari apa saja, dahulu. Kalau itu istiqomah, itulah nanti mas. Nah, jangan jumlah lagi itu baca Qurannya, hemat itu. Pertahankan, nanti akan ada di sini. Apa yang kira-kira yang kita pamerkan kepada Allah? Kalau kita ini suatu misal tidak memiliki amal yang istiqomah kita sendiri. Yang posisinya kemis, ketika ditanya apa yang kalian banggakan di dunia untukku, Allah akan tanya seperti itu. Aku dulu sering baca Al-Quran, aku dulu sering tahajud, aku sering memakmurkan masjid. Gak gampang loh seperti Pak Ustaz Edi itu. Ustaz bisa waktunya untuk bayar biro, itu karena kebutuhan akhirat kan. Ingat deh. Beruntunglah itu kita. Sekarang beruntung. Maka penuhi masjid ini karena Allah. Bahkan sebenarnya hadis tentang orang yang bahagia hidup dan merasakan nikmat. Jika ada 3 perkara kita temukan dalam diri kita, maka akan mendapatkan nikmat. Lazatnya iman, manisnya iman. Pertama
kalau Allah dan Rasulnya kita dahulukan, kita cintai daripada yang lain, maka pasti akan menemukan nikmatnya iman. Cintai Allah dan Rasulnya lebih dari cinta yang lain. Yang kedua, kalau kita cinta pada istri, cinta pada suami, cinta kepada anak, cinta pada sahabat, cintanya diformat karena Allah, akan ada nikmatnya gimana? Yang ketiga, nikmatnya iman akan baru kita rasakan kalau kita meninggalkan ibadah. Takut, seperti takutnya ketika kita tidak dilemparkan ke neraka. Baru dapat nikmatnya iman. Bapak dan saudara dalam Nabi Allah. Lalu kalau Bapak kita nanti juga akan dijadikan model nyamar oleh setan, sama membawa makanan di kanan ibu, di kiri bapaknya lendo. Ternyata agama yang selama ini kita sama-sama kita yakini itu salah, yang benar yang hidup, maka tinggalkan deh. Nah kalau kita dapat usul iman, bisa terlepas. Ya. Nah oleh karena itu kemudian Allah tidak cepat-cepat Allah jangan begitu. Ketika nanti Allah gantian anak yang lain membacakan ayat Al-Quran, ibunya yang secara telak sudah terbantu, bangga, puas, ridho. Ini anakku tak hentikan agama. Itu nanti gak sampai nanti di alam kubur, alam barzakh juga menyaksikan kita ini. Susah sedih. Al-Quran pun mengatakan kepada kita ada jenazah yang itu kepingin untuk dikembalikan lagi barang sebentar, kepingin sholat barang sebentar, kepingin puasa barang sebentar, kepingin membaca Al-Quran. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah. Nah, nanti ketika kita ini dapat husnul khotimah karena amal ibadah kita, maka bisa tanpa dituntut pun kita sudah ridho, tenang, tentram, setan ketakutan sudah untuk menyesatkan kita ini. Seperti yang dilansir dalam surat Al-Hujurat ayat 28, 27, 28, 29, 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Kita tenang. Kalau sudah ini terus keterangan hadis tadi. Kemudian kita di alam barzakh, Allah tadi terukan tadi. Saat ketika kita Allah itu menyampaikan pada malaikat dan Allah kemudian menyampaikan kepada kita yang ada di alam barzakh, wahai yang baru, karena kamu ketika di dunia ingat selalu kepada, maka akan merahmati kalian. Sudah terhusnul khotimah, di alam kuburnya dirahmati oleh Allah, lantas kita bisa menjawab segala pertanyaan. Mulai dari memperbuka siapa Tuhanmu, yang bisa jawab itu adalah amal kita. Kita bisa menjawab
Man rabbuka, siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Allah Rabbi, Gusti Allah pangeran kula. Man nabiyuka, apa agamamu? Al-Islam dini, Islam iku agama kula. Man nabiyuka, sopo nabimu? Itu kan jawab Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ku nabi kula. Terus sopo saudaraku? Dijawab kaum muslimin muslimat menika sedaya sederek-sederek kula. Bapak dan saudara, nah tadi kan ada seekor yang menyamar ibu, menyamar bapaknya, membawa makan dan minuman, memanfaat saat ketika kita haus. Tetapi kalau kita harus mengkhotimah, ada malaikat rahmat. Malaikat kalau kita harus mengkhotimah, malaikat rahmat itu bawa kain di surga. Hadisnya disukai dari Ibnu Abbas, bawa kain dari surga. Lantas kemudian di samping kanan kita melepas menjebel ini kain dari surga tadi. Karena tadi kita harus mengkhotimah begitu mudah ucapan kalimat thayyibah. Lantas suruh kita diletakkan di atas kain, dibungkus, melepaskan bau yang amat sangat harum, naik ke atas di pintu langit pertama. Penjaga pintu langit pertama, malaikat penjaga pintu langit pertama bertanya, ini ruh siapa? Dijawab oleh malaikat rahmat, ini ruh si fulan. Mengapa? Ruhnya kok bau atas amalan apa yang dia bagikan baginya itu? Maka kita sampaikan. Serta baca Al-Quran saat ketika dirinya malam tahajud, serta subuhan di masjid. Dirinya dulu sampai ketika jadi takmir dan pengurus takmir. Beruntung saja, beruntung. Maka RT 11 ini dikerahkan lebih masif lagi. Bukan kebutuhan orang lain, tapi kebutuhan kita. Nanti kemudian ke pintu langit kedua persis seperti yang pertama, agung. Ini ruh siapa? Yang ketiga, 4 sampai ke 7 pun juga bertanya, ini ruh siapa? Kau melepaskan bau yang amat sangat harum hingga sampai ke 7 ke lauh mahfuz, dicatatlah di sana, dikembalikan ke alam barzakh. Maka tadi bisa menyaksikan tadi ada kembalian tadi, baru nanti ada pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalau itu suruh Fatimah, malaikat laknat yang kemudian mengambil kain dari neraka, kemudian di samping kirinya menyaksikan betapa sulitnya saat terlepasnya ruh dari jasadnya tadi, dan melepaskan harum, bau bukan harum tapi bau busuk. Oleh malaikat laknat kemudian diletakkan di kain, dibungkus, naik ke atas. Malaikat penjaga itu pertama tanya, ini ruh siapa kok berbau busuk sekali? Ini Rizki Fulan yang tetangganya tidak selamat oleh karena lesani. Maka ketika ditanya tentang Abdul Islam, sebaik-baik orang Islam itu yang bagaimana, di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim disampaikan, siapa saja orang Muslim yang temani tetangganya selamat dari lidah dan tangannya, artinya tidak menyakiti tetangganya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti itu juga amal buruknya tadi yang akan jawab. Ya tergantung amal buruk kita pas sebelum ditobati. Tapi kalau ditobati seberapapun keburukan kita, Allah masih membuka pintu ampunan, gak ada dosa yang tidak pernah diampuni. Baru kemudian sampai ke Lauh Mahfuz, catat bahwa dirinya ahli neraka, dikembalikan ke alam barzah. Maka di alam barzah inilah butuh dikirimi. Dan ketika kirimi bukan ketika mengundang tahlilan tok itu. Setelah itu berhenti tidak. Yang paling penting adalah anaknya. Jangan sampai undang tahlilan, anaknya malah repot urus tetek benih tadi. Justru anak ini yang paling dibutuhkan, mantune yang paling dibutuhkan, yaitu nalili. Saat ketika kita tahajud, jangan diniati untuk diri kita, tapi juga untuk bapak untuk ibu untuk kakek untuk nenek. Beruntung itulah kalau kita punya anak soleh. Sehabis sholat jangan lancing, baru salam kencing, tidak pernah wiridan. Dia punya tasbih, tapi tasbih tidak pernah diputar, tapi tasbihnya hanya diletakkan jadi gelang. Jadi kalau tidak punya tasbih bisa dengan ini. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah barulah insya Allah kita tertolong, bisa husnul khotimah, dan setiap saat butuh kita ibu kita. Saya mau nangis, saya mau susahnya, saya mau sedihnya. Kaki jadikan kepala, kepala jadikan kaki. Berbagai usaha ditempuh untuk membesarkan anak ini. Lantas kemudian anaknya tidak ngerti, tidak paham. Bahwa ada tetangga, ada. Maka nanti dibacalah hadis-hadis yang berkaitan dengan zikir. Nanti akan diceritakan bagaimana kehidupan aktivitas di alam kubur itu, di alam barzah itu. Akan diceritakan itu persis ada tangga sampai lihat. Bahkan dalam Al-Quran ada yang melihat, menyaksikan ahli neraka pada chatting. Yang neraka juga melihat yang besok ahli surga pada chatting. Masih dalam barzah. Maka dalam barzah sudah merasakan surga. Di alam barzah sudah merasakan neraka. Tergantung kepada tadi. Maka saat ketika ditanya malaikat tadi bisa jawab, karena dituntut sebelah kanan, dia terkejut. Kamu siapa? Kok berwajah cantik kalau itu laki? Yang aku tidak pernah menyaksikan semoleh orang perempuan seperti kalian. Kalau perempuan nanti juga demikian. Kamu siapa? Aku tidak pernah menyaksikan laki setampan seperti kalian. Dia akan jawab, aku inilah amal ibadahmu, tahajudmu, duhamu, sedekahmu, zakatmu, kesabaranmu. Disitulah kemudian nikmat surga sudah dirasakan, dan nikmat neraka bagi yang sulul khotimah sudah merasakan dalam kubur. Jadi kalau ada pertanyaan, apa yang dilakukan di alam barzah? Ya tadi. Dan ketika di alam barzah terasa cepat sekali. Tiba-tiba sudah dibangkitkan dari alam kubur, yaitu dia batas.
persis kayak seperti Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah di gua 350 tahun, terasa seperti tadi sore. Dan yang meninggal dunia dahulu zaman Adam hingga sampai nanti hari kiamat, yang masuk yang terasa karena amal ibadah surga ini, maka terasa amat sangat cepat sekali karena sudah terasa seperti di surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu sudah habis. Mudah-mudahan apa yang tak sampaikan ini tadi ingatkan kepada kita, karena ketika kita ingat kepada kematian, kita temukan kehidupan yang asalnya kita maksiat, lantas kemudian tidak akan maksiat. Karena barang siapa yang ingat kepada Allah saat maksiat, lantas kemudian digulungkan maksiatnya, maka tak haramkan muka matanya itu untuk menyaksikan neraka. Hadis ini juga sahih. Maka kemudian tafsir ini tadi ingatkan kepada kita, "Fadkuruni adkurkum." Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan selalu ingat kepadamu. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah, selalu biasa ingat kepada Allah, kemudian jalan mencintai Allah dan Rasulnya, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, lantas kematian kita dalam husnul khotimah, bukan husnul khotimah, sehingga bisa bawa anak cucu cicit kita nanti juga mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita memanjatkan doa sekiranya ada yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan penuh keberkahan. Yang masih banyak merasa bergelimang di maksiat dosa, Allah berikan hidayah dan menerima tobatnya. Jika tersesat, segera Allah berikan petunjuk hidayahnya. Jika susah sedih dibahagiakan, sempit rezeki dilapangkan, miskin dikayakan dengan penuh keberkahan. Yang masih ugal-ugal ke masjid, mudah-mudahan dimudahkan untuk rajin ke masjid. Yang ugal-ugal untuk baca Al-Quran, kemudian Allah mudahkan kita juga untuk membaca ayat-ayatnya. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, dosa istri, suami, anak, cucu, cicit kita, dosanya bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, pakde, budi, buli, bibi kita, dosanya para ulama, para kiai, para ustadz, guru, dosen-dosen kita, dan setiap orang yang berjasa kepada kita. Jangan sampai lupa mohonkan ampun kepada dosa-dosa yang dilakukan oleh pimpinan negeri ini dari pusat sampai bawah, dimanapun dia ada, di instansi manapun dia kerja, semuanya mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan hidayah, sehingga negeri kita menjadi negeri yang berbatul berkumpul. Dan mudah-mudahan pemilu yang tinggal hitungan hari dilancarkan, dimudahkan oleh Allah, tidak menyisakan konflik antara kita, beda pilihan jangan mengantarkan kemudian kita ini menjadi cekcok, tidak lampu, tidak tegur sapa. Tetapi mudah-mudahan semuanya nanti diberi hidayah oleh Allah untuk demi bangsa dan negeri yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sebelumnya surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang